Baik, perkenalkan nama saya Leonardo Batara Utopea. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Dengan nomor NIM saya 2104126061. Dengan asisten dosen pembimbing saya, Kak Abdini Ulfa. Saya dari kelompok 3. Saya di sini akan mempraktekkan tentang pengukuran kualitas air. Berikut contohnya. Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara mengukur pada suhu perairan. Di sini kita menggunakan termometer, kita menggunakan contoh menggunakan lem bakar atau lem tembak sebagai contoh bentuk dari termometer. Baik, untuk cara melakukannya, kita celupkan termometer ke dalam air. Kita tunggu kurang lebih 1 menit. Mengapa kita menggunakan tali untuk mengikat termometer? Karena jika kita menggunakan tangan secara langsung untuk menyentuh termometer, maka termometer akan terkontaminasi terhadap suhu pada badan kita. Setelah kita menunggu beberapa menit atau kurang lebih 1 menit, maka termometer akan menunjukkan angka suhu pada perairan. Selanjutnya kita akan mengukur kecerahan perairan menggunakan seci dish. Untuk alat pertama ada tongkat, yaitu tongkat seci, dan yang kedua piringan seci. Untuk cara penggunaannya yaitu sebagai berikut. Pertama kita letakkan seci dish di permukaan perairan. Setelah itu kita dorong secara perlahan hingga piring seci dish tidak terlihat, yang disebut jarak hilang. Kemudian ditandai. Setelah itu diangkat kembali hingga piring seci terlihat, yang disebut juga yaitu jarak tampak. Ditandai kembali, kemudian angkat. Setelah kita mengangkat seci dish, maka kita melakukan pengukuran terhadap jarak tampak dan jarak hilang. Setelah kita melakukan pengukuran, maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu jarak tampak ditambah jarak hilang dibagi 2, dan maka hasil dari penjumlahan tersebut akan merupakan hasil dari kecerahan perairan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran kedalaman perairan. Untuk alat kita menggunakan tali dan pemberat. Saya pemberat menggunakan batu dan juga meteran untuk mengukur kedalaman. Untuk cara melakukannya sebagai berikut. Untuk cara melakukannya, kita masukkan pemberat ke dalam air. Kita masukkan secara perlahan hingga menyentuh dasar. Setelah menyentuh dasar, kita beri tanda pada tali. Baik, dalam melakukan perhitungan kecepatan arus, kita harus menentukan titik A dan ke titik B. Setelah kita perhitungkan jarak antara titik A dan ke titik B, botol yang berada di titik A kita lepaskan sambil diperhitungkan menggunakan stopwatch. Berikut contohnya. Seperti yang dijelaskan tadi, setelah kita perhitungkan jarak antara titik A dan titik B, botol yang berada di titik A kita lepaskan dan kita perhitungkan dengan menggunakan stopwatch. Setelah botol sampai kepada tujuan, yaitu titik B, stopwatch kita matikan. Baik, setelah kita melakukan semua prosedur dalam perhitungan kecepatan arus dan sudah kita catat, langkah selanjutnya kita langsung masuk ke dalam perhitungan,
yang dimana rumus perhitungan dalam kecepatan arus yaitu jarak tempuh dibagi waktu dikali 1,25. 1,25 merupakan kecepatan arus pada kolom air. Pertama-tama kita ambil kertas lakmus dari kotak indikator pH. Setelah kita ambil kertas lakmus, kita celupkan ke dalam air. Kita tunggu beberapa saat. Setelah kita angkat, hasilnya kita bandingkan ke kotak indikator pH. Setelah kita bandingkan dan kita menemukan bandingannya, hasil kita catat. By Ilham Killer Remix. Usahakan tidak ada bunyi yang masuk ke dalam botol. Setelah kita mengambil sampel air, lalu botol juga kita angkat. Kita mengangkat botol. Selanjutnya kita tambahkan larutan dan larutan AOH-AI banyak kasih. Setelah kita mencampurkannya, lalu kita guncangkan dengan menggoyangkannya di tingkat 8. Setelah kita melakukannya, maka akan terlihat sampel air berwarna coklat kekuningan dan terlihat seperti ada gumpalan. Setelah kita melakukannya, maka kita akan menambahkan larutan H2SO4. Setelah kita mencampurkan larutan H2SO4 sebanyak 2 mili, lalu kita guncangkan kembali seperti yang kita lakukan tadi hingga gumpalan hilang. Oke. Setelah kita